Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap berada di dalam anugerah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang probabilitas dan kekeliruan berpikir sebagai bagian dari pembahasan ilmu logika. Nah, perlu kita pahami bahwa dalam kehidupan ini kita dalam menentukan kebijaksanaan itu banyak sekali didasarkan atas dasar kemungkinan-kemungkinan. Kenapa demikian? Karena sedikit sekali hal-hal yang pasti, hal-hal yang benar-benar pasti, yang benar-benar kita yakini di dalam hidup ini. Yang terjadi biasanya adalah menunjukkan kemungkinan besar, mungkin sekali, atau hampir pasti. Jadi yang benar-benar pasti sedikit sekali kita jumpai seperti itu. Oleh karena itu, generalisasi, teori, hubungan kausalitas, dan semacamnya yang sudah kita pelajari, yang sudah kita paparkan itu, meskipun didukung dengan banyak fakta dan data yang sudah cukup terpercaya, konklusinya dipakai sebagai dasar deduktif, nah tetap saja tidak memberikan pengertian, tidak bisa memberikan pengetahuan yang pasti seperti itu. Jadi semua itu memberikan pengetahuan yang berdasarkan pada kemungkinan. Nah, seperti itu. Makanya David Hume berkata bahwa apabila kita mempergunakan argumen yang disusun atas dasar pengalaman kita di masa lampau sebagai dasar pertimbangan untuk membuat ramalan di masa mendatang, maka argumen ini hanya merupakan kemungkinan atau yang disebut dengan probability. Jadi apa probabilitas itu? Probabilitas itu adalah kemungkinan berupa pernyataan yang berisi ramalan tentang tingkatan keyakinan tentang terjadinya sesuatu di masa yang akan datang. Nah, jadi probabilitas intinya adalah kemungkinan, ya. Kemungkinan tentang pernyataan yang berisi ramalan tentang tingkatan keyakinan terjadinya sesuatu di masa yang akan datang. Nah, jadi pengetahuan-pengetahuan kita ini didasarkan kepada probabilitas. Kebanyakan didasarkan kepada probabilitas. Artinya tidak benar-benar pasti, hanya merupakan kemungkinan besar. Nah, seperti itu. Nah, macam-macam probabilitas, ada dua macam probabilitas, yaitu probabilitas a priori dan probabilitas relatif frekuensi. Probabilitas a priori itu adalah merupakan probabilitas yang disusun berdasarkan perhitungan akal, bukan berdasarkan pengalaman. Ya, jadi berdasarkan penghitungan akal semata-mata, tidak berdasarkan pada pengalaman. Contoh misalnya, untuk menentukan berapa kemungkinan mata dadu yang bakal keluar, maka mempunyai kemungkinan 1/6. Ya, kemungkinan 1/6.
karena memang dadu mempunyai sisi 6. Jadi untuk untuk menentukan berapa kemungkinan mata dadu yang bakal keluar, ya 1/6. Nah, seperti itu. Untuk menentukan dua mata uang yang dilemparkan, maka kemungkinan jatuh adalah dengan 2 kali sisi di depannya, 1/2. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah probabilitas relatif frekuensi. Probabilitas relatif frekuensi ini adalah merupakan probabilitas yang disusun berdasarkan statistik atas fakta-fakta empiris. Ya, jadi disusun berdasarkan statistik atas fakta-fakta empiris. Karena fakta-fakta empiris banyak menunjukkan demikian, maka disimpulkanlah pengetahuan yang berdasarkan pada kemungkinan besar. Contoh misalnya, probabilitas ramalan hujan adalah 90. Maksudnya setiap 100 kali ramalan dibuat, maka 90 dari ramalan itu benar dan 10-nya tidak tepat. Makanya tidak benar-benar pasti, tapi kemungkinan besar itu terjadi. Nah, seperti itu. Ya. Selanjutnya dari probabilitas, kita berbicara bahwa berdasarkan kenyataan ini, generalisasi kausalitas itu bersifat probabilistik. Ya, bersifat probabilistik. Artinya ilmu-ilmu tidak pernah memberikan keterangan yang pasti tentang peristiwa-peristiwa. Jadi hanya memberikan keterangan yang bersifat probability. Nah, itu intinya yang harus kita pahami seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kita akan membahas tentang kekeliruan berpikir. Sebagai akhir dari kajian ini, kita akan membahas tentang kekeliruan berpikir. Bahwa banyak sekali kita menjumpai kekeliruan berpikir dan sering kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kekeliruan itu bisa berupa kekeliruan formal maupun kekeliruan informal. Kekeliruan formal terjadi ini karena ada beberapa hal. Satu karena menggunakan 4 term. Karena menggunakan 4 term. Ya. Contoh misalnya adalah semua perbuatan mengganggu orang lain diancam dengan hukuman. Semua perbuatan mengganggu orang lain diancam dengan hukuman. Nah, ini terjadi ada berapa termin? Ya, jadi perbuatan mengganggu orang lain diancam dengan hukuman menggunakan 4 term. Padahal biasanya kan ada term subjek, ada term predikat. Kan seperti itu. Kemudian menjual barang di bawah harga tetangga, di bawah harga tetangganya adalah mengganggu kepentingan orang lain. Jadi menjual harga di bawah tetangga diancam dengan hukuman. Nah, ini merupakan konklusi dan merupakan kekeliruan berpikir. Kenapa kok demikian? Karena menggunakan 4 term. Ya, sekali lagi kita pahami contohnya, semua perbuatan mengganggu orang lain diancam dengan hukuman. Betul kan? Bahwa semua perbuatan yang mengganggu orang lain diancam dengan hukuman. Nah, menjual barang di bawah harga tetangganya adalah mengganggu kepentingan orang lain. Nah, jadi kesimpulannya, menjual harga di bawah tetangga diancam dengan hukuman. Nah, ini tidak benar, ya.
tidak benar. Menjual harga di bawah tetangga diancam dengan hukuman, ini tidak benar. Ini merupakan kekeliruan berpikir karena menggunakan 4 term tadi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kekeliruan berpikir itu terjadi di antaranya karena kedua term penengah tidak mencakup. Kalau kedua term penengah tidak mencakup, maka terjadi yang namanya kekeliruan berpikir. Contoh misalnya, orang yang terlalu banyak belajar kurus. Orang yang terlalu banyak belajar kurus. Nah, dia kurus sekali. Jadi dia pasti banyak belajar. Nah, ini menghasilkan kekeliruan berpikir. Kenapa? Karena tidak semua orang kurus itu dikarenakan karena banyak belajar. Jadi orang yang kurus itu banyak ya, banyak bukan hanya karena banyak belajar, jadi tidak mencakup. Term penengahnya di sini tidak mencakup. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah kekeliruan karena proses tidak benar. Karena prosesnya tidak benar, maka terjadi kekeliruan berpikir. Contoh misalnya, kura-kura adalah binatang melata. Kura-kura adalah binatang melata. Ular bukan kura-kura. Ular bukan kura-kura. Betul kan? Ular bukan kura-kura. Jadi, iya, ular maksudnya bukan binatang melata. Jadi ini salah. Kekeliruan berpikir. Ya, kenapa kok demikian? Karena prosesnya tidak benar. Prosesnya tidak benar. Yang benar prosesnya adalah bahwa predikat konklusi, di mana predikat konklusi itu diambil. Ini kan predikat konklusi ini, binatang melata ini adalah predikat konklusi. Ini diambil dari predikat pada premis mayor. Nah, di sini positif, maka di konklusi juga harus positif. Nah, seperti itu. Sedangkan di sini negatif. Nah, makanya di sini karena prosesnya tidak benar, maka menghasilkan kekeliruan berpikir. Ini yang disebut dengan kekeliruan formal. Kemudian kekeliruan formal berikutnya, karena menyimpulkan dari dua premis yang negatif. Menyimpulkan dari dua premis yang negatif. Dulu pernah kita sampaikan bahwa dua premis yang sama-sama negatif tidak bisa menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, kalau kita paksakan, ya maka terjadi yang namanya kekeliruan berpikir. Contoh di sini misalnya, tidak satu pun barang yang baik itu murah. Tidak satu pun barang yang baik itu murah, dalam artian semua barang yang baik itu tidak murah. Nah, kemudian premis minor, semua barang di toko itu tidak murah. Semua barang di toko itu tidak murah, berarti semua barang di toko itu adalah baik. Nah, jadi ini mengalami kekeliruan berpikir ya. Karena apa? Karena di sini sama-sama diambil dari dua premis yang sama-sama negatif. Nah, seperti itu. Nah, kekeliruan formal berikutnya adalah karena mengakui akibat. Karena mengakui akibat. Contoh misalnya, bila pecah perang, maka harga naik. Bila pecah perang, maka harga naik. Nah, sekarang harga sudah naik, maka berarti sudah pecah perang. Karena kita mengakui akibat, ya, mengakui akibat harga naik. Ya, sekarang harga sudah naik, maka berarti perang sudah pecah. Sudah pecah perang. Nah, seperti itu. Padahal naiknya barang itu bukan naik semata-mata karena pecahnya perang. Ya, memang betul ketika pecah perang harga bisa naik. Tetapi harga naiknya barang itu bukan semata-mata naik karena pecahnya peperangan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, bila kita
bisa berkendaraan secepat cahaya, maka kita akan sampai di bulan. Ya. Sekarang kita sudah sampai di bulan. Oh, berarti kita telah dapat berkendaraan secepat cahaya. Nah, tidak betul. Terjadi yang namanya kekeliruan berpikir. Kenapa demikian? Karena di sini terjadi mengakui akibat, mengakui bahwa kita sampai di bulan. Ya, bila kita bisa berkendaraan secepat cahaya, kita akan sampai di bulan. Faktanya kita sampai di bulan. Berarti kita telah dapat berkendaraan secepat cahaya, tidak juga. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, karena menolak sebab. Karena menolak sebab. Contoh misalnya, bila permintaan bertambah, maka harga naik. Bila permintaan bertambah, maka harga bisa naik. Sekarang permintaan tidak bertambah. Sekarang permintaan tidak bertambah. Jadi harga tidak naik. Nah, seperti itu. Jadi ini terjadi yang namanya kekeliruan berpikir. Kemudian berikutnya, kekeliruan dalam bentuk disjungtif. Dalam bentuk disjungtif ya, dalam bentuk proposisi disjungtif. Contoh di sini adalah dia lari ke Jakarta atau ke Bandung. Ternyata dia tidak ke Bandung. Dia tidak ke Bandung. Kemudian berarti dia ke Jakarta. Nah, tidak juga, belum tentu ya. Artinya di sini karena kemarin atau dulu-dulu sudah pernah kita jelaskan bahwa premis minor pada proposisi disjungtif yang mengakui aksiden, maka ini tidak bisa dipastikan secara benar konklusinya seperti itu. Jadi berarti dia ke Jakarta, belum tentu. Bisa jadi ke Surabaya. Artinya sama-sama tidak ke Jakarta atau ke Bandung. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kekeliruan formal. Kekeliruan formal adalah terjadi yang kedelapan karena tidak konsisten. Tidak konsisten ya. Contoh di sini adalah Tuhan adalah Maha Kuasa. Jadi bisa menciptakan Tuhan yang lain yang lebih berkuasa darinya. Nah, ini tidak konsisten. Memang betul Tuhan itu berkuasa. Nah, meskipun Tuhan berkuasa, di sini keliru kalau kita kemudian menyambungkan kekuasaan Tuhan dengan menciptakan Tuhan lain yang lebih berkuasa dari Dia. Kalau Tuhan menciptakan Tuhan lain yang lebih berkuasa dari Dia, itu artinya Tuhan itu tidak berkuasa karena masih ada Tuhan yang lebih berkuasa. Nah, ini terjadi kontradiksi. Terjadi yang namanya kontradiksi ya, atau tidak konsisten dalam pemikiran. Seakan-akan ini logis padahal tidak logis sama sekali. Nah, kemudian berikutnya adalah anggaran dasar organisasi ini sudah sempurna. Kita perlu melengkapi beberapa pasal agar sempurna. Nah, kalau masih perlu melengkapi beberapa pasal itu namanya tidak sempurna. Nah, ini seringkali kita temukan dalam komunikasi atau pemikiran sehari-hari ya. Tidak konsistennya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kalau sudah sempurna, kalau sudah dianggap sempurna, tentu tidak perlu ada yang namanya penambahan-penambahan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian, kekeliruan informal. Kekeliruan informal diantaranya adalah karena membuat generalisasi yang terburu-buru. Kita melakukan generalisasi yang terburu-buru. Contoh misalnya, dia orang Islam, tapi kenapa korupsi? Berarti orang Islam itu tidak benar. Nah, ini kan mengeneralisir semua orang Islam itu tidak benar karena ada satu orang Islam yang korupsi. Mengeneralisir semua orang itu teroris karena satu orang ditangkap sebagai teroris. Nah, ini adalah merupakan generalisasi yang terburu-buru. Maka terjadi yang namanya kekeliruan
informal. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, karena memaksakan praduga. Memaksakan praduga, seperti misalnya praduga terhadap orang yang saling berbincang, dikira membicarakan dirinya, padahal membicarakan hal lain. Jadi memaksakan praduga, ada orang sedang berbicara dua orang, kemudian yang datang itu menduga-duga bahwa dua orang yang berbicara itu sedang membicarakan dirinya, padahal belum tentu yang mereka bicarakan itu bisa membicarakan orang lain. Nah, seperti itu. Ya, jadi demikian di antara hal-hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.